Ada satu masalah yang tidak bisa dipulihkan. Saudara tahu masalah apa itu namanya? Yaitu masalah yang tidak pernah diakui. Jadi, pemirsa sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan yang berhubungan dengan topik hari ini? Kejadian pasal yang pertama, ayat ke-27. Firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di kalangan tadi seperti yang saya sudah sebutkan, ada satu perdebatan bahwa nggak bisa, ada satu gender yang berbeda lagi. Ya, jadi di negara-negara maju sudah diperjuangkan, bahkan sudah menjadi undang-undang, bahkan ada beberapa WC yang istilahnya khusus untuk orang-orang ini. Nah, mereka berkata bahwa kami dilahirkan seperti itu. Dan kemudian mereka berkata, kami tidak tahu apakah kami laki-laki ataupun kami perempuan. Kami bukan laki-laki, kami bukan perempuan. Nah, bahkan di negara-negara yang jauh lebih maju, di Amerika sana ada satu hukum atau satu movement di mana orang tua dilarang untuk memberitahukan jenis kelaminnya kepada anak-anaknya. Dan nanti pada waktu mereka sekitar umur 6 tahun atau 4 sampai dengan 6 tahun, anak-anak itu boleh memilih jenis kelamin apa yang mereka sukai. Nah, pemirsa sekalian, saya tahu bahwa ini memang benar, ini adalah suatu pemberontakan. Jadi gerakan homoseksualisme, lesbianisme, transgender, saya harus katakan bahwa kita harus mengerti bahwa ini adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Nah, di sini dengan jelas firman Tuhan dengan lugas ribuan tahun yang silam, bahkan pada waktu kegerakan ini belum ada. Di sana Alkitab kita ini dengan secara spesifik luar biasa sekali mengatakan, kenapa Tuhan gak berkata menurut gambar Allah diciptakannya dia manusia, that's it, titik, gak ada koma. Tetapi di sini dikatakan diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Inggris apapun juga, dalam bahasa semua ada 200 bahasa yang ada di dunia ini. Kalau saudara mungkin mau teliti satu persatu, terjemahan Alkitab itu akan jelas dikatakan laki-laki dan perempuan. Itu jelas. Jadi mari kita mengerti bahwa gerakan ini adalah gerakan pemberontakan nomor 1 terhadap Tuhan. Nomor 2 terhadap kekeluargaan. Kita tahu bahwa yang namanya laki-laki ini membawa benih. Atau dalam bahasa medisnya adalah progenitor. Ya, bahwa kita laki-laki ini mempunyai satu benih yang harus ditaburkan pada kandungan seorang wanita dan kemudian di sana akan lahirlah keturunan-keturunan. Nah, ini sebenarnya bukan masalah punya anak saja. Pemirsa sekalian, mari kita mengerti bahwa dosa seksual atau dosa homoseksual dan lesbianisme ini tidak berbeda dengan dosa pencurian, tidak berbeda dengan dosa percabulan, kemudian pelacuran, kemudian pencurian, korupsi gitu ya. Tidak beda juga dengan orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan istrinya, kecantol wanita lain, kecantol pria lain. Ini nggak beda. Jadi di mata Tuhan kita harus mengerti bahwa semua dosa ini sama. Ada satu bau busuk yang Tuhan cium dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sangat membenci dosa. Tuhan benci semua macam dosa, kebohongan, pemberontakan, percabulan, pelacuran, kenajisan yang lain, lesbianisme, homoseksual, Tuhan benci ini semua. Termasuk firman Tuhan mengatakan Tuhan membenci perceraian. Tetapi saya membawa kabar baik buat Anda yang menyaksikan bahwa Tuhan tidak membenci Anda. Tuhan tidak benci pelakunya, Tuhan hanya benci dosanya. Ada satu karya yang luar biasa maha agung yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, yaitu surga harus turun ke dunia. Jadi dari apa yang telah kita pelajari, kita tahu dan kita sudah mendengar banyak dari para ahli bahwa pemulihan bisa terjadi pada waktu nomor 1, orang itu mengakui bahwa dia punya masalah. Tetapi walaupun dia menyadari bahwa dia punya masalah, ini ada satu ikatan bahwa rupanya ini adalah suatu peperangan rohani yang terjadi. Dan ini bukan cuma satu movement, ini adalah peperangan rohani. Kita harus sadari pemirsa sekalian bahwa ada satu kuasa kegelapan yang mengikat sehingga orang yang mau dipulihkan tidak mungkin mengalami pemulihan. Kecuali nomor 2, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amen. Ada satu firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Tuhan yang memilih kamu, kata firman Amen. Tuhan. Jadi pemirsa sekalian, Anda tidak mungkin dipulihkan kalau Tuhan tidak berjumpa dengan Anda. Saya tidak mungkin mengalami pemulihan pada waktu Tuhan tidak melawat kehidupan saya, nggak ada perjumpaan pribadi.
Jadi dua ini penting sekali. Mengakui dosa, dan kemudian yang kedua, Tuhan berjumpa dengan Anda. Nomor 3, cari seorang mentor yang benar, yang teruji. Berikan kehidupan saudara untuk dimentorkan oleh seorang hamba Tuhan atau seorang ahli ini. Dan bukan hanya one on one saja. Jangan-jangan nanti mentornya yang kemudian melakukan hubungan dosa. Ya, jadi berhati-hati pemirsa sekalian. Karena di luar sana begitu banyak domba-domba yang rupanya atau serigala-serigala yang berbulu domba. Berhati-hati pemirsa sekalian. Tidak ada satupun orang yang istilahnya langsung kita harus akui bahwa orang itu baik dan harus diuji, kata firman Tuhan. Yang keempat, miliki komunitas yang benar. Tinggalkan komunitas yang lama. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu ditebus dengan darah yang mahal, dengan yang tidak bahkan sebanding dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah daripada domba Allah Maha Tinggi itu yang disembelih buat saudara. Darahnya tercurah dan darah itu mengampuni saudara. Ada kabar baik yang kami bawa hari ini. This is Good News Program. Dan kami membawa kabar baik buat Anda. Bahwa Tuhan mengasihimu. Amen. Apapun yang pernah engkau lakukan. Semerah apapun dosa saudara. Sepekat apapun. Bahkan firman Tuhan tertulis. Semerah kemirsi sekalipun. Yang tidak mungkin secara hitungan manusia. Bahwa engkau dipulihkan. Tetapi firman Tuhan menuliskan. Bahwa engkau yang semerah seperti kermisi. Engkau akan diputihkan seperti salju. Amin. Saya pernah melihat salju dan saya bisa melihat bagaimana beningnya salju yang baru turun, tertumpuk, ada warna kebiruan dan itu adalah air. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah air yang hidup. Pemirsa sekalian, Tuhan mengasihi Anda. Kami ada di sini untuk memberitakan kebenaran. Kami maaf apabila ada orang yang merasa bahwa kami menghakimi Anda. The truth have to be spoken. Kebenaran harus diberitakan. Dan firman Tuhan mengatakan pada waktu engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan saudara. Saya berdoa di luar sana ada orang-orang yang mendengarkan message ini. Di Good News Program ada pemulihan daripada kerajaan surga kepada Anda. Apabila Anda tahu bahwa Anda perlu pemulihan. Bukan saja dosa-dosa yang tadi saya sebutkan. Apapun dosamu, apapun kejatuhanmu. Mungkin engkau sudah jauh daripada orang tuamu, engkau jauh daripada Tuhan, engkau jauh daripada istrimu, engkau jauh daripada suamimu. Pulang kembali kepada istri masa mudamu, kata Tuhan. Kembali kepada kehidupanmu yang benar. Tuhan menantikan engkau. Sama seperti bagaimana seorang ayah di dalam firman Tuhan. Itu kemudian menantikan anaknya pulang, anak bungsu ini. Dan dia peluk anaknya. Dia tidak peduli betapa bau busuk anaknya. Tetapi dia peluk, dia berikan pemulihan. Dan ada satu message yang indah dari surga. Surga menantikan saudara. Apakah saudara mau dipulihkan? Kalau saudara mau dipulihkan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk setiap pemulihan daripada orang-orang pemirsa Good News yang memerlukan pemulihan. Engkau lawat mereka. Dalam nama Yesus, semua ikatan dosa, apapun ini yang mengikat engkau dan engkau tidak bisa keluar daripada ikatan itu. Sekarang juga, dengar pemirsa sekalian. Lihat baik-baik di kamera. Lihat baik-baik di televisi. Kami berdoa sekarang. Dalam nama Yesus. Semua ikatan itu. Kami perintahkan. Dipatahkan sekarang juga. Dihancurkan dengan kuasa daripada darah domba Allah. Tuhan Yesus Kristus membawa pemulihan. Membawa pengampunan. Dosamu bisa diampuni. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya. Aku mau bertobat. Aku terima engkau. Masuk dalam hatiku. Sebagai Tuhan dan Raja. Tolong aku Tuhan, aku tidak bisa keluar dari dosa ini. Tolong aku, supaya aku mengalami pemulihan. Pemirsa sekalian terima sekarang, terima pemulihan. Dan surga terbuka buat Anda. Di dalam nama Yesus, miliki komunitas yang benar. Berikan hidupmu untuk masuk ke sebuah gereja dan tertanam di sana. Supaya engkau berakar, engkau bertumbuh dan engkau berbuah. Dalam nama Yesus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin.